Keep the bone steady. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman waktu sini. Ya ini mumpung lagi ada kerja lagi tidak ada kerjaan di rumah, mumpung lagi santai-santai. Ini ada teman saya baru datang dari Lombok yang dulu pernah ya ditipu lah istilahnya ya. Pernah ditipu, hampir ditipu. Hampir atau pernah ditipu nih? Pernah, Jadi uang melayang. pernah sama hampir juga. Oh, dia experience-nya banyak ini, nanti pernah ditipu dan hampir ditipu juga gitu, jadi lengkap dah nih. Nah, jadi teman saya ini dulu sebelum dia sampai Australia ternyata dia dulu pernah ditipu dulu. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih apa namanya, bagaimana iming-imingnya dulu sehingga bisa kena tipu gitu. Perkenalkan nama dulu, Bro. Oke, nama saya Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Fauzi. Asalnya dari Lombok Tengah, Jeddah Pria. Jadi gini ceritanya, kenapa saya bisa ditipu. Pertama kali ada teman yang kenalin orang yang katanya biasa ngirim-ngirim orang kayak ke Australia gitu loh. Oh, siap. Akhirnya karena dia bilang itu sampai meyakinkan, bilang katanya 1000% bisa berangkat dalam waktu yang cepat. 1000% teman-teman, Ya, Masya itu kan Allah. 1 bulan atau 2 bulan itu bang. Udah bisa berangkat? Katanya udah bisa berangkat. Itu bisa dijamin katanya. Oh, Cuman saya setelah browsing gitu, saya lihat itu tidak sesuai. Tapi ya kalau saya itu never try, never know. Saya tes dulu supaya tahu apakah berarti ini benar. walaupun tadi tuh nggak yakin, dicoba aja dulu Iya, gitu. coba dulu gitu. Oke, siap, bagus Coba ya. dulu. Nah, akhirnya kita ke rumahnya itu ngobrol masalah harga dulu ini. Oke, Harga dulu dia minta kurang lebih itu 100 lebih. 100 juta. Ya, 100 juta lebih itu. Sampai ke Australia. Tapi saya tidak langsung mengiyakan waktu itu. Saya tidak langsung mengiyakan. Akhirnya saya minta proses dulu ini visanya, istilahnya jual beli. Kalau emang deal baru kita bayar. gitu loh. Siap, siap. Akhirnya setelah itu dia juga deal katanya. Selanjutnya besoknya lagi udah mau persiapan buat paspor, buat segalanya dokumen lah seperti itu. Dan ada yang janggal sih menurut saya waktu itu. Saya tanya butuh ini enggak IELTS gitu atau TOEFL dan lain sebagainya. Katanya enggak butuh gitu. Dan tidak butuh bahasa Inggris yang Tidak perlu bahasa Inggris. iya, nggak perlu lah istilahnya kayak gitu. Itu yang buat saya janggal. Cuma saya coba. Akhirnya besok sekitar seminggu lah, saya 2 orang kalau nggak salah, itu 2 orang sama teman saya itu pergi ke imigrasi untuk buat paspor. Oke, siap. Untuk buat paspor. Dan di sana pun ditanya sama pihak imigrasi, ini mau kemana? Mau ke Australia gitu. Gitu kan. Itu pakai visa apa katanya? Pakai visa student, pertamanya student itu. Pertama. Pakai visa student. Tapi dari pihak imigrasi minta surat lagi dari kampus katanya, surat kayak LOA gitu, LOE ya, letter of acceptance. kita nggak punya gitu. Kita taunya ke imigrasi buat paspor, tapi ternyata nggak bisa gitu. Oke. Nggak bisa buat paspor. Akhirnya dari itu Lanjut sebentar, saya ambil ada dulu. Lanjut. Akhirnya dari itu saya memutuskan untuk cari agen lain gitu guys. Ini bisa dipotong kan nanti videonya? Siap. Kita anu dulu. Bagus saja. Oh, dulu teman-teman. Ya, halo teman-teman, kembali ke laptop. Sorry, tadi pergi ngambil paper dulu. Oke, sampai apa tadi, Bro? No? Sampai dimintain LOE. Iya, dia dimintain LOE di imigrasi. Tapi kita kan nggak punya. Taunya besok kamu paspor bawa ini bawa itu katanya. Oh, berarti ini yang ente ceritain Ya, yang ada benar. bawa data saya. Iya benar. Oh ya, ini teman-teman ini. Sorry, HP jatuh. Saking semangatnya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini saya baru ingat. Jadi dia dulu teman ini, dia pergi paspor membawa apa namanya? Dia ngebawa apa namanya? Dia ngebawa dokumen saya itu seperti visa, paspor, Iya, benar. dan SIM Australia saya Iya. dulu gitu.
Tapi saya dulu pernah ngomong ke imigrasi, saya bilang ke pihak imigrasi di Lombok, kalau ada data saya yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini dah ternyata teman ini dulu hampir ketipu dengan iming-iming dokumen-dokumen saya begitu. Berarti setelah sampai sana gimana dia lanjutannya? Sampai sana, Sampai imigrasi maksudnya? sampai imigrasi. Nah, itu akhirnya kita minta dari pihak imigrasi, oke kita hubungi dulu orangnya gitu. Kemudian saya telepon lah ini si abang ini. Abang ini. Ini gimana bang, kok nggak bisa buat paspor? Katanya gini-gini. Oke tunggu sebentar katanya. Akhirnya tunggu, itu udah mau 1 hari itu nggak bisa. Akhirnya kita pulang. Kemudian setelah itu kita hubungi lagi, disuruh nunggu lagi besok, dan besoknya lagi kita hubungi dan Udah ada kemudian kabar. menghilang. Menghilang. Tapi belum ada uang yang keluar. Iya, belum kan? ada, untung saja. Nah, syukurnya ya belum ada yang menghilang, belum ada uang yang hilang. Jadi teman-teman, ini saya ingat dulu saya pernah posting di Facebook saya kalau ada dokumen saya berupa KTP, paspor, KTP, visa dan SIM Australia saya disalahgunakan oleh orang yang saya tidak kenal. Begitu, saya tidak tahu bagaimana prosesnya mereka mendapatkan dokumen saya, dan ini salah satu teman, akhirnya kita ketemu di Sydney juga gitu. Akhirnya ada secara tidak sengaja ketemu di Sydney, dan kemarin teman ini bercerita lah ke saya ketika kita dalam proses pulang, ketika saya jemput dia gitu. Oke, siap. Nah, terus yang kedua yang tadi kan ketipu, nah hampir ketipunya yang apa Nah, lagi? ini yang memang ketipu benar-benar. Oh, ini yang ketipu. Jadi gini, karena setelah tadi kejadian yang pertama, saya itu memutuskan untuk cari beasiswa kan. Oke. Yang pertama HS, kemudian SPDP. Nah, akhirnya saya cerita sama abang saya gitu, saya mau beasiswa. Dia tanya kemana? Ke Australia. Oh ini saya ada kenalan PT gini-gini. Akhirnya saya pergi, tapi saya nggak mau sebutin Nama PT-nya ya, nama PT-nya benar-benar. ya. Pokoknya tempat PT-nya, kalau tempatnya saya sebutkan itu di daerah Lombok Barat kalau nggak salah. Oke, Lombok Barat nggak salah ya, emang di daerah Di Lombok Lombok Barat. Barat, sepertinya saya pernah kedatangan orang salah satu PT ini ya. Terus Iya. Terus nyampe sana, oh itu presentasinya meyakinkan banget lagi itu. Pokoknya di awal itu mereka presentasi kayak nyuci otak kita gitu, nyuci otak kita bahwa kita bakal sampai ke Australia dengan cepat gitu loh. Terus tahu nggak di sana itu bakalan di applyin visa apa? Nah, yang pertama katanya dia pakai visa kerja. Visa kerja. Visa kerja katanya. Tapi nggak ada yang jelas visa kerja nomor berapa, subkelas apa pun ada. Iya, nggak ada. Okay. Nggak ada, cuma visa kerja katanya. Tapi karena zaman sudah canggih ya, dan saya juga ya nggak bodoh-bodoh amat. Udah belajar lah dari pengalaman. Cuman saya browsing, cari informasi tentang itu, benar nggak ada visa kerja. Bener, memang ada visa kerja kan untuk Australia. Cuma waktu itu saya dibawa ke suatu tempat lah istilah, kita bakal diberangkatkan dalam waktu 2 bulan itu kalau nggak salah. 2 bulan. Saya belum ini enggak. Tapi belum bayar itu. Belum. Okay. Waktu 2 bulan. Akhirnya saya tanya, saya browsing dulu, saya print kan persyaratan yang ada di webnya Australia. Kemudian saya tanyakan sama orang PT. Ya, orang PT-nya lah. Saya tanyakan, akhirnya dia omongnya itu berubah kan. Oh enggak, bukan visa kerja, kita pakai visa WHV katanya. Nah, kalau WHV berarti butuh IELTS katanya saya. Nah, habis itu dia bilang ya harus kursus IELTS dulu gitu. Kursus IELTS. Akhirnya dikirim ke suatu tempat untuk kursus IELTS, dan kursus IELTS-nya itu mahal banget. Di Lombok itu tuh kursusnya atau Bukan. di luar? Di luar pokoknya. Di luar Lombok. Ya, di luar Lombok. Okay. Itu kursus IELTS mahal banget. Boleh tahu berapa bayar tes kursus IELTS-nya? Itu sampai 12 juta. Itu kursus IELTS doang 12 juta ya? Iya, itu tergantung. Itu pun kita masuknya itu cuma 1 kali sehari. Sekali sehari teman-teman. 1 kali sehari. Dan bayarnya 12 juta. 12 itu juta. termasuk tesnya mungkin atau kursusnya doang?
Termasuk tesnya. termasuk Itu tesnya, tapi termasuk masih tes. tetap mahal sih tes cuma 3 juta. Terus Itu pun tergantung orang, ada yang bayar 20 juta, ada yang 10 gitu. berarti ente keluar Lombok dulu berarti waktu Iya, itu ikut pelatihan. keluar Lombok. Cuman Oke. saya itu kan mau ada orang yang jaminkan untuk kasih istilahnya minjem, Oke. dipinjemin uang sebanyak itu gitu. Oh, berarti yang minjemin uang itu orang PT? Iya, orang PT juga sebenarnya. Oke, siap. Ya udah nggak apa-apa, pakai uang saya dulu. Ya udah, akhirnya berangkat terus akhir itu pun masuknya 1 kali sehari, dan dosen itu tiba-tiba datang di dalam kelas langsung kasih soal kayak gitu. Jadi Oke. kursusnya emang kayak orang udah expert gitu, nggak dari basic Enggak dari basic. Oke, siap. gitu. Ya, terus sampai akhir itu untuk kan ente tadi dikasih pinjam nih uang sekian sama PT. Terus setelah itu ente ganti dia atau belum diganti sampai sekarang? Ya harus diganti, Bang. Ada ganti, berarti Yang udah minjem. diganti? Iya. Oke. Berarti lenyap berarti uang. Iya, lenyap. Itu yang pertama, Bang, tentang IELTS. Tentang aja Tapi syukurnya lulus IELTS-nya gitu, Oke, walaupun iya, standar. walaupun bayar mahal lah ya, Iya. yang lulus. Oke. Kemudian Nah, yang kedua setelah IELTS, nah ini katanya kita dari pihak PT ini katanya kita ada slot, karena waktu itu emang WHV lagi buka kan. iya benar. Pokoknya sekitar tahun ini, akhir tahun 2022 ya. 2022. September kalau nggak salah. September, itu September saya lagi di rumah kayaknya waktu itu. Ya, Saya benar. lagi di rumah Itu itu. kalau nggak salah bulan September itu. Benar September kayaknya. Nah, itu karena saya masih awam ya, namanya orang-orang dalam itu ada slot pokoknya Ada katanya slot di pokoknya. imigrasi. Ada slot gini katanya, pokoknya kalau ini akhirnya kita disuruh bayar 35 juta istilahnya untuk percepatan. Untuk percepatan. Oke. Ya ini berarti ini untuk yang tidak mau jalan tol lah. Ya, jalan tol lah. Kalau kita tidak mau macet teman-teman, ada jalan tol, benar. Ya udah ada jalan tol, dan karena waktu itu nggak tahu ya saya kok bisanya langsung percaya gitu, bisanya percaya, ya udah Bayar 35. bayar. Berarti 35 sama tadi bayar IELTS. Ya. Beda. Oke. Bayar 35 juta, itu pun utang. Betul. 35 juta, akhirnya saya nggak dapet SDWHP kan. Sudah dapat kuota Nggak padahal dapet udah kuota. Padahal udah katanya ada udah slot. beli karcis lah untuk Iya. jalan tol. Oke. Terus sekarang duit itu hilang atau udah dibalikin? Ya ludes. Oke, berarti Ludes. ludes 35 juta. Pas ya? saya tanya minta gimana, kan saya nggak lulus, uangnya itu gimana gitu katanya. Kata saya kepada pihak PT ini, cuman dari PT itu bilang, oh nggak bisa dibalikin katanya, karena pakai ngurus ini, ngurus itu katanya. Jadi nggak bisa dibalikin. Ya kan, tapi kan nggak dapat SKPHP, seharusnya dibalikin kecuali kita udah berangkat. Ya, itu di dia. apa udah dibalikin? Ya, itu dia permasalahannya, Bang. Ketika kita minta itu katanya pakai biaya ini itu nggak bisa katanya, bukan dibalikin. Kalau mau lanjut silahkan katanya. Terus kalau lanjut bayar lagi atau Nah, itu gimana? kurang tahu karena waktu itu merasa ketipu kan. Ya udah berhenti deh gitu. Oke, berarti siap. Berarti udah ada habis pertama nih, hampir ketipu dengan student visa, terus ketipu WHP. Nah terus apa yang anda kerjain selama inilah jenjang waktu itu sampai sekarang? Anda sudah di Australia, sekarang sampai di Australia lah begitu. Ya, dari semenjak peristiwa yang saya alami tentang agen-agen bodoh. Oke, bodoh. Bukan FEC ya? Bukan. Kalau ini FEC. boleh disebut ya? Iya. Tapi kita bisa bilang bahwa agen-agen yang tadi itu sama kayak FEC, Bang. Pokoknya ini dia menipu. Ya, dari itu saya belajar lagi kan. Saya buka web, saya lihat nonton YouTube, nonton ini gimana sih cara dapetin HP gitu. Siap. Nah, cuman ini dibantuin lolos ini dibantuin juga sama teman. teman. Gitu. Tapi ya akhirnya ente sudah sampai di Australia, alhamdulillah lah. Jadi untuk teman-teman ya hati-hatilah karena memang banyak sekali agensi WHP sekarang ini gitu. Nah, ini teman ini sudah hampir 50 juta hilang, tapi ya paling enggak alhamdulillahnya ente sudah sampai Australia lah gitu. Insyaallah 1 bulan 2 bulan nanti balik modal lah, walaupun ya apa kita bilang udah sempat melayang 50 juta gitu. Tapi dia tahu kan, Bang. Udah tahu lah. Benar. Ya, jadi banyak juga yang menanyakan ke saya nih untuk WHP apakah ada agensi atau enggak.
Jadi teman-teman untuk WHP itu kembali ke diri kita masing-masing. Sebenarnya WHP ini bisa diurus sendiri atau mandiri tanpa melalui agensi gitu. Tapi sekarang ini karena banyak sekali perebutan kuota, saya ada pernah bocoran. Jadi kuota itu apa namanya? Persaingannya ketat sekali dan bahkan ada yang ya walaupun kuota udah tutup bisa dapat lagi. Ada saya pernah dengar begitu. Nah, jadi ya begitulah, kita hidup di negara yang super apa saya mau bilang, dimana kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Iya. Nah, gitu dia. Soalnya kalau dipermudah terus nggak dapat makan gitu. Itulah bro. Memang kita hidup di negara yang ya begitulah gitu. Nah, jadi saya pernah ketemu juga ada beberapa agensi. Memang yang ini ada agensi yang apa namanya bisa membantu untuk proses WHP. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau rebutan kuota lah, ada memang yang seperti itu gitu, ada. Terus apa namanya ya itu kembali lagi ke kita masing-masing. Kalau ada yang kalau kalian mau rebutan kuota atau mau urus sendiri bisa sekali gitu. Tapi ada juga teman-teman yang malas yang maunya terima beres, ada juga seperti itu gitu. Dan saya beberapa kali menemui orang-orang yang seperti itu yang pakai jalur bypass lah, jalur tol lah. Kalau bahasa kampanye jalur tol laut. Dijokiin berarti. Dijokiin ya seperti itulah. Ada yang seperti itu. Ya terus yaitu tadi sharing tentang penipuan yang pernah dialami oleh teman kita ini, teman-teman dari Lombok. Nah terus satu lagi kita bahas nih. Stop dulu teman-teman, ngopi dulu. Ya sebelum kita tutup mungkin saya ini ada pesan-pesan untuk inilah apa kan dari ada yang disampaikan oleh teman kita kepada teman-teman yang lain supaya tidak kena tipu lah seperti ente, gimana bro? Oke, kalau pesan dari saya sih menurut pengalaman yang sudah saya alami, sekarang kan zaman teknologi bang yang Iya canggih. benar. Kan itu ada makanya namanya smartphone. Ya emang keren kan HP-nya udah modern banget. Tapi jangan HP-nya aja yang Ya, smart. orangnya Kita ada juga smart. harus smart gitu. Ya, Nah benar. kita gunakan handphone kita untuk browsing, Cari informasi. ya, cari benar. informasi biar tidak ketipu. Toh kalau ada agen misalkan mau pakai agen, ya carilah agen yang memang terpercaya dan Terpercaya, sudah ada bukti gitu, bukan sekedar hanya iming-iming. Ya, gitu. ini benar. Itu aja sih bang menurut saya. Oke. Hati-hati lah. Iya benar, hati-hati. Ya itu aja teman-teman. Saya mau menambahkan apa ya, mumpung masih ada jeda waktu sekitar 3 menit. Tunggu dulu. Oh ya, mumpung kemarin saya sempat melihat banyak sekali LPK atau PT yang bertebaran bisa membantu WHP gitu. Memang ada beberapa agensi atau LPK yang bekerja sama lah, entah itu bagaimana caranya mungkin mereka punya orang yang jualan tiket tol, jadi walaupun kuota sudah habis mungkin dia bisa lewat jalur dalam lah untuk beli tiket tolnya gitu. Ada juga gitu. Tapi ya seperti yang saran teman tadi itu, hati-hati gitu. Kalau dia prosesnya terlalu gampang ya perlu dipertanyakan. Jadi sepengalaman saya, walaupun kita pakai inilah orang dalam, tetap kita itu harus punya kita harus cek nih, misalnya kita mau apply WHP nih. Jadi walaupun kita punya kenalan atau orang yang bisa kasih kita, yang bisa meloloskan kita lewat bypass lah gitu, tetap mereka akan minta persyaratan lengkap begitu, seperti IELTS dan lain-lain. Jadi dari salah satu dari persyaratan SDWHP itu harus lengkap semuanya bro, tidak boleh ada satupun yang kurang, walaupun kita dibantu oleh teman yang ya mungkin orang dalam lah bahasanya begitu, tetap semuanya harus lengkap begitu. Ini kebetulan saya ingat IELTS, mumpung saya ingat tentang IELTS. Jadi teman-teman dulu pernah ada joki IELTS, saya ada dulu dua orang yang saya uruskan visa WHP-nya, itu dua-duanya ini pakai joki IELTS gitu. Nah jadi secara tidak langsung kan saya heran nih anak ini jurusannya manajemen, tapi kok IELTS-nya 7,0, saya bilang gitu. Sedangkan saya aja yang S1 bahasa Inggris
sudah 6 tahun di Australia, paling IELTS saya 6,0, paling mentok 6,5. Dan ini anak ini jurusannya manajemen atau teknik, waktu itu 7,5 atau 7,0 IELTS-nya. Iseng saya bertanya, cuy, bro kok IELTS-mu tinggi sekali? Saya bilang gitu. Terus dia mungkin nggak tahu ini dia polos atau memang dia bodoh anaknya. Dia bilang ke saya, iya bang, kebetulan ada teman saya yang kerja di bla 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 lah. Dia bilang tuh, dia yang bantu naikin nilai saya. Dia bilang tuh. Nah di sana saya langsung curiga, bro saya udah tes IELTS itu 5-6 kali, tak pernah ada yang namanya joki gitu. Nah orang ini cerita seperti itu, ada yang membantu dia untuk menaikkan harga nilai lah. Nah, langsung saya curiga, saya cek nilainya secara online, ternyata tidak kelihatan gitu. Terus saya langsung hubungi teman yang bekerja di salah satu inilah yang agak ada hubungannya dengan pihak penyelenggara IELTS, ternyata tidak bisa dicek juga gitu. Dan saya telepon orangnya, bro saya bilang itu jujur, ini IELTS ente tidak asli, saya bilang itu. Saya mau mereka jujur ke saya supaya saya bisa ngejar siapa nih pelaku utamanya gitu. Ternyata tapi orangnya tidak mau jujur. Oh ya sudah, saya bilang gitu, saya tidak mau urus WHPNT karena ini palsu, saya bilang gitu. Terus setelah itu ada lagi kasusnya, nilai IELTS-nya juga palsu gitu. Nah kalau yang ini memang apa ya, ini orang terdekat saya lah gitu, nilai IELTS-nya palsu. Padahal saya sudah bilang ke anak ini, saya bilang itu tidak ada namanya perjokian dalam IELTS. Saya bilang, saya udah jelaskan kayak gitu. Tapi ya begitulah, mungkin sama kayak apa namanya FEC itu terlalu menggiurkan untuk tidak dipercaya begitu. Jadi alhasil dia kena tipu juga gitu. Jadi untuk teman-teman jangan pernah apa namanya pakai joki untuk tes IELTS, karena itu tidak ada gitu. Ya itu aja dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat boleh di share. Dan nah itu aja. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.